Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini akan memaparkan mengapa kurikulum perlu diubah. Nah, dalam video saya ini saya akan menjelaskan satu, alasan mengapa kurikulum perlu diubah. Yang kedua, apa itu kurikulum merdeka. Yang ketiganya, urgensi yang merubah kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Yang keempat, perbandingan keefektifan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Yang kelima, contoh perubahan dalam merdeka. Mengapa kurikulum harus berubah? Mengapa kurikulum harus berubah? Sebab ada beberapa alasan mengapa kurikulum perlu diubah dari waktu ke waktu. Yang kebutuhan perubahan sosial dan teknologi itu adalah perubahan dalam masyarakat, dan teknologi mengharuskan kurikulum untuk mengikuti perkembangan ini. Jadi materi yang relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman harus disertakan dalam kehidupan agar siswa memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Nah, yang keduanya, peningkatan hasil pembelajaran. Evaluasi terhadap kurikulum saat ini dapat mengungkapkan kelemahan atau ketidaksesuaian dalam mencapai tujuan pendidikan. Revisi kualitas pendidikan dan memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam mata pelajaran tertentu. Nah, yang ketiganya, pengembangan keterampilan. Itu artinya kurikulum yang diperbarui dapat menekankan pada pengembangan keterampilan yang relevan seperti berpikir secara kritis, terus kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan kolaboratif yang diperbarui yang menjadi penting di era modern. Yang keempatnya, penyesuaian dengan kebutuhan siswa. Setiap generasi siswa dapat memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Perubahan dalam kurikulum dapat membantu dalam menyesuaikan pendekatan pengajaran yang berbeda. Perubahan dalam kurikulum dapat membantu dalam menyesuaikan pengajaran agar lebih efektif dan relevan bagi siswa saat ini. Nah, yang kelimanya, mengikuti perubahan pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dan penelitian terus berkembang. Kurikulum harus terus diperbarui untuk memasukkan informasi dan pengetahuan terkini agar siswa mendapatkan pengetahuan harus yang akurat dan mutakhir. Yang keenam, mengintegrasikan nilai dan etika. Revisi kurikulum dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan kesadaran sosial untuk membangun karakter siswa secara menyeluruh. Yang ketujuh, persiapan terhadap tantangan masa depan. Nah, kurikulum yang diperbarui mungkin juga mengakomodasi tantangan masa depan seperti perubahan lingkungan, tantangan ekonomi global, atau masalah sosial yang kompleks. Nah, kurikulum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan membantu sistem pendidikan untuk tetap relevan dan efektif dalam mempersiapkan generasi siswa untuk masa depan yang semakin kompleks dan beragam. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum terbaru yang tengah disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disingkat dengan Kemdikbudristek ya. Belum menjadi kurikulum nasional. Kurikulum ini awalnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum darurat. Pengertiannya sendiri, yakni kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam
agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, kurikulum Merdeka pertama diluncurkan pada tahun 2022 dan bersifat opsional. Opsional itu artinya sekolah bisa memilih untuk mengadopsi kurikulum Merdeka atau tetap pada kurikulum 2013. Latar belakang kurikulum Merdeka diluncurkan tepat pada momen pandemi COVID-19. Mengacu pada program for International Study and Assessment, disingkat PISA, itu menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Dilansir dari laman Kemdikbud, studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemdikbud melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus bernama kurikulum darurat. Nah, efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin mendorong pentingnya perubahan kurikulum secara lebih strategis dan komprehensif. Setelah dirumuskan, akhirnya kurikulum Merdeka mulai disosialisasikan pada tahun 2022. Kemdikbudristek mulai membuka pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Nah, dari pendaftaran tersebut sebanyak 140.000 satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tahun ini ada lebih dari 300.000 satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Karakteristik kurikulum Merdeka. Jadi karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yang membedakannya dengan kurikulum lain ialah satu, fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam, waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata, artinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila disingkat P5. Nah, capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran fleksibel, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatih untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Terus mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka itu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler. 2. Pembelajaran intrakurikuler itu dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. 2. Pembelajaran kokurikuler. Nah, artinya berupa proyek penguatan profil Pancasila dengan prinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, pembelajaran ekstrakurikuler itu pembelajaran yang sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Urgensi perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 pada awalnya dirancang untuk merespons berbagai kebutuhan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, seiring waktu terdapat beberapa urgensi yang mendorong perubahan ke kurikulum Merdeka. Ke-1, fleksibilitas dan kemandirian sekolah. Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kemandirian pada sekolah dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di lingkungan mereka. Urgensi
Urgensi untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah menjadi alasan utama untuk beralih ke kurikulum merdeka. Itu kedua, penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Nah, kurikulum merdeka dirancang untuk lebih menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan lokal. Hal ini diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan merasakan relevansi dari pelajaran yang mereka terima dengan lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, peningkatan keterampilan abad ke-21. Terdapat kebutuhan mendesak untuk melengkapi siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mengintegrasikan keterampilan-keterampilan tersebut dalam pembelajaran untuk menjawab tuntutan zaman. Yang keempat, pengembangan pendidikan yang lebih holistik, artinya fokus pada pengembangan karakter dan potensi individu secara holistik menjadi salah satu urgensi perubahan kurikulum. Nah, kurikulum merdeka berupaya untuk tidak hanya fokus pada pengembangan pengajaran pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan kepribadian, kecerdasan emosional, dan keterampilan sosial siswa. Kelima, penyesuaian terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dalam menghadapi perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang cepat, ada kebutuhan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan yang kompleks. Ketika mengubah kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka, salah satu urgensi utama adalah memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kemandirian pada sekolah dalam menentukan kurikulum secara sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa dan menghasilkan pendidikan yang lebih adaptif serta sesuai dengan perkembangan zaman. Perbandingan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka itu, perbandingan efektifkan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi: 1. Kemandirian sekolah dalam menyesuaikan. Contoh, dalam kurikulum merdeka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Sebagai contoh, sebuah sekolah di pedesaan, daerah pedesaan mungkin lebih berhasil menggunakan kewenangan tersebut untuk mengintegrasikan materi pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan siswa di pedesaan seperti pertanian atau potensi lokal lainnya. Kedua, relevansi materi pelajaran dengan dunia nyata. Contoh, kurikulum merdeka dapat memberikan fleksibilitas lebih besar bagi guru untuk mengaitkan pelajaran dengan situasi dunia nyata. Misalnya, materi matematika dalam kurikulum mereka bisa diarahkan untuk mengajarkan konsep matematika yang diterapkan dalam konteks sehari-hari, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami relevansi dan aplikasinya dalam memahami kehidupan mereka. 3. Pengembangan keterampilan abad ke-21. Contoh, kurikulum merdeka memungkinkan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas proyek yang mendorong siswa untuk berkolaborasi, mengemukakan ide-ide kreatif, dan berpikir kritis dalam mencari solusi.
Yang keempat, penilaian yang lebih holistik. Nah, contoh kurikulum merdeka mungkin memberikan ruang lebih besar untuk penilaian yang melibatkan sebagai aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Misalnya dalam penilaian kurikulum ini, guru dapat memberikan penilaian tidak hanya pada hasil tes tulis, tetapi juga pada proyek presentasi atau keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima, peningkatan partisipasi dan keterlibatan siswa. Contoh kurikulum merdeka dapat menghasilkan peningkatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, dengan pendekatan yang lebih variatif dan interaktif, guru dapat melibatkan siswa lebih aktif dalam diskusi, percakapan, atau proyek yang mendorong mereka untuk belajar secara aktif. Perbandingan ini dapat menunjukkan bahwa kurikulum merdeka cenderung memberikan lebih banyak fleksibilitas, relevansi, pengembangan keterampilan, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, implementasi dan efektivitasnya tergantung pada bagaimana guru dan sekolah mengadopsi dan mengintegrasikan pendekatan dari kurikulum merdeka ke dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Contoh perubahan dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mereformasi sistem pendidikan dengan memberikan kemandirian pada sekolah dalam menyusun kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta lingkungan mereka. Beberapa contoh terkait perubahan dalam kurikulum merdeka yang mengilustrasikan mengapa kurikulum perlu diubah antara lain: 1. Peningkatan relevansi materi pembelajaran. Nah, sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka dapat menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan siswa lokal. Sebagai contoh, sekolah di daerah pertanian dapat memasukkan materi pelajaran yang lebih terkait dengan pertanian atau agribisnis agar siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka secara langsung dan dalam lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua, pengembangan keterampilan yang relevan itu. Kurikulum merdeka memungkinkan integrasi keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas ke dalam pembelajaran. Misalnya, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan tersebut melalui proyek atau tugas yang pemecahan masalah. Yang ketiga, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, guru dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Guru bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam menyusun materi pelajaran atau menentukan pendekatan pembelajaran yang paling efektif bagi mereka. Yang keempat, penyesuaian terhadap kebutuhan siswa. Kurikulum merdeka memungkinkan untuk lebih menyesuaikan pendekatan belajar mengajar dengan karakteristik siswa. Misalnya, jika sebagian siswa lebih responsif terhadap metode pembelajaran yang lebih visual atau praktek, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar diikuti dengan gaya belajar mereka. Ya, sekian video saya yang dibacakan tadi materinya, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau banyak yang salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.